sampai di telinga orang itu apa sih yang dia sampaikan. Jadi tidak sampai apa yang mau kita sampaikan tuh tidak sampai poin pentingnya gitu. Itu jadi kita pentingnya Halo sahabat juara, kembali lagi bersama Arena Lomba bersama saya Nopi Febriani, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya intonasi berpidato yang baik. Ternyata teman-teman, di dalam pidato juga ada intonasinya. Bukan hanya kita menyanyi, bukan hanya kita mengaji atau lain-lain. Ternyata di pidato juga itu ada intonasinya teman-teman. Supaya apa sih intonasi? Supaya pidato yang kita sampaikan itu menarik teman-teman. Jadi penonton itu fokusnya kepada kita. Kalau kita mempunyai intonasi yang baik di dalam berpidato. Oke, pengertian intonasi sebelum saya masuk bagaimana caranya intonasi yang baik dan benar dalam berpidato. Di sini saya akan membahas apa sih pengertian intonasi. Intonasi merupakan ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Jadi di dalam berpidato ini ada nada rendah, ada nada sedang, ada nada tinggi teman-teman. Jadi nanti kita bahas lah. Oke, selanjutnya itu adalah apa sih fungsi intonasi. Jadi intonasi itu bergunanya untuk apa sih di dalam sebuah pidato? Yang pertama itu membentuk makna teman-teman. Jadi kalau intonasinya berbeda-beda itu pun akan membentuk makna yang beda. Intonasi rendah maknanya beda, intonasi sedang maknanya beda, dan intonasi tinggi juga maknanya beda teman-teman. Nah, terus yang kedua, fungsi intonasi itu menarik perhatian. Jadi kalau intonasinya lurus aja, nggak ada variasi nada di situ, jadi penonton juga itu melihatnya boring teman-teman. Walaupun pidato yang kita sampaikan bagus, tapi kalau tidak ada variasi intonasi di dalamnya itu terkesan monoton teman-teman. Terus yang ketiga, fungsi intonasi itu yang ketiga itu menimbulkan kesan. Jadi kalau intonasinya bagus, intonasinya menarik, itu akan menimbulkan kesan. Oh, ini tuh menyampaikan ini loh, akan sangat mudah terserap oleh penonton apa sih yang kita sampaikan di dalam berpidato. Oke, selanjutnya, gimana sih caranya, bagaimana sih intonasi yang baik dan benar di dalam berpidato? Yang pertama, yaitu tenang, jangan tergesa-gesa. Jadi intonasi pidato yang baik dan benar itu yang pertama tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa dalam berpidato, nanti ujung-ujungnya intonasi yang kita keluarkan itu tidak beraturan teman-teman. Yang harusnya intonasinya rendah, ini menjadi tinggi. Yang harusnya tinggi, ini menjadi rendah. Jadi itu dampak dari tergesa-gesa. Jadi di dalam penyampaian pidato, itu harus tenang teman-teman. Kalau kita tenang, insya Allah ke depannya itu pasti akan bagus. Nah oke, selanjutnya untuk intonasi yang baik dan benar dalam berpidato, pengelompokan poin yang penting. Jadi sebelum kita berpidato teman-teman, agar mengetahui intonasi apa sih yang cocok, yaitu pengelompokan poin yang penting. Ketika kita berpidato, itu kan ada poin-poin yang memang harus tersampaikan, dan ada juga kalimat-kalimat kayak cuman pemanis aja untuk tambahan. Nah, di situ kita perlu dikelompokkan teman-teman. Jadi pas bagian poin penting itu menggunakan intonasi yang tinggi teman-teman. Di situ ada kenaikan nada teman-teman kalau kita menyampaikan informasi yang penting. Tapi kalau informasi kalimatnya yang memang cuman untuk tambahan, untuk pemanis, itu bisa disampaikan dengan nada yang rendah ataupun sedang, begitu teman-teman. Terus selanjutnya, intonasi pidato yang baik dan benar, pengelompokan nada. Nah, tadi kan sudah pengelompokan poin penting. Nah, setelah pengelompokan poin penting teman-teman, di sini pengelompokan nada. Jadi misalkan nih, oh ini poin yang penting, ini poin tambahan, oh ini kalimat pemanis. Nah, di situ kita
bisa mengelompokkan nada setelah kita mengelompokkan poin-poin tadi. Nah, poin yang penting itu di dalam berpidato itu menggunakan nada yang tinggi. Tinggi itu bukan berarti suaranya besar terus membentak teman-teman. Tapi tidak begitu teman-teman. Tapi untuk poin penting itu yang dimaksud nada tinggi di sini, intonasi tinggi di sini, yang tadinya rendah ada hentakan sedikit. Nah di situ teman-teman. Jadi pengelompokan nada itu perlunya di situ. Nah terus kalau misalkan di situ ada kalimat yang memang cuman untuk pemanis, di situ bisa menggunakan intonasi yang sedang-sedang saja, seperti ngobrol biasa gitu. Oke, selanjutnya. Intonasi pidato yang baik dan benar itu harus mengatur jeda teman-teman. Jadi berpidato itu harus mengatur jeda teman-teman. Enggak terus aja, kalau bahasa kita mah nyerocos terus. Itu bakalan terkesan apa sih yang dia sampaikan, perasaan dari tadi ngegas aja. Enggak ada aturannya. Jadi kayak enggak ada jeda di dalam pidatonya gitu. Jadi itu juga perlu diatur untuk menentukan intonasi pidato yang baik dan benar teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, yaitu intonasi yang baik dan benar itu bahasanya yang jelas teman-teman. Oke, nada sudah bagus, intonasi sudah bagus, mengatur nada tinggi, nada rendah, nada sedangnya udah bagus. Tapi dalam penyampaiannya itu artikulasinya kurang jelas teman-teman. Misalkan ngegremeng gitu, bahasa kitanya mah gremeng lah teman-teman ya, nggak jelas suaranya itu. Nah, walaupun nada kita bagus, intonasi kita bagus, tapi sampai di telinga orang itu apa sih yang dia sampaikan? Jadi tidak sampai apa yang mau kita sampaikan tuh tidak sampai poin pentingnya gitu. Itu jadi kita pentingnya mengatur bahasa yang jelas gitu. Terus selanjutnya intonasi pidato yang baik dan benar itu gerakan tubuh teman-teman. Jadi caranya supaya kita menemukan intonasi yang baik dan benar itu disesuaikan juga dengan gerakan tubuh. Misalkan untuk intonasi yang tinggi, gerakan tubuhnya bisa dengan tangan diangkat, misalkan hadirin yang berbahagia, misalnya seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan gerakan tubuh untuk nada rendah itu biasanya menggunakan gerakan hadirin yang berbahagia. Nah, itu jadi gerakan tubuh juga bisa disesuaikan dengan intonasi cara kita berpidato, teman-teman. Jadi gerakan tubuh itu sangat berpengaruh dalam penyampaian berpidato kita, teman-teman. Nah, oke. Nah, itu dia teman-teman, intonasi pidato yang baik dan benar. Oke, selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, itu sudah saya contohkan juga tadi ya intonasi-intonasi di dalam berpidato teman-teman. Jadi penting sekali lagi penting sekali teman-teman untuk mengatur intonasi dalam berpidato. Tadi sudah saya jelaskan fungsinya supaya apa yang kita sampaikan, pidato apa yang kita sampaikan itu dapat sampai ke target, dapat sampai kepada penonton yang sedang menonton kita, teman-teman. Jadi di situ terdapat gebrakan ketika kita memakai intonasi. Tapi beda teman-teman, kalau orang yang tidak memakai intonasi di dalam berpidato itu kelihatannya yang pertama monoton, pasti kita nontonnya juga boring. Nah itu teman-teman. Nah sekian cara intonasi yang baik dan benar di dalam berpidato. Jika teman-teman ada saran atau yang lainnya dalam cara-cara berpidato, silahkan komen di kolom komentar. Sekian teman-teman, terima kasih.